Selamat pagi, apa kabar Jess? Sehat selalu Jess. Ini ada komen yang berhubungan dengan racikan yusu ya. Racikan yusu. Yang punya racikan yusu nih Jess. Tuh yang punya racikan yusu Jess. Racikan yusu. Racikan yusu itu sama racikan macin boleh dicampur, tidak ada masalah. Ya, boleh dicampur. Kamu minum racikan macin, lalu kamu minum racikan yusu, tidak ada masalah. Cuman permasalahannya, kan ini beda tujuan. Beda tujuan itu maksudnya begini. Racikan macin itu didesain untuk laki dan perempuan yang berhubungan untuk kebutuhan nutrisi. Ya, ada kebutuhan manusia ini kan, ini udah sering kali saya ngomong lah ya. Kebutuhan manusia itu ada dua. Satu makronutrisi, dua mikronutrisi. Nah, racikan macin itu ada di sini, ada di mikronutrisi. Kalau racikan yusu itu khusus untuk membantu permasalahan yang berhubungan dengan wanita, remaja-remaja putri, ibu-ibu, mereka yang baru melahirkan, dan mak-mak yang mengalami masa menopause. Itu racikan yusu. Ya, jadi nutrisi juga dalamnya, tapi mengarah kepada wanita. Karena lebih banyak mengarah kepada hormon kewanitaan. Kalau racikan macin itu mikronutrisi. Mikronutrisi itu ada dua. Yang pertama adalah mineral, yang kedua adalah vitamin. Ini mikronutrisi. Nah, racikan macin full ada mikronutrisi dan mineralnya, mineral dan vitaminnya. Itulah sebabnya saya seringkali menganjurkan bangun tidur minum racikan macin. Bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan. Supaya apa? Supaya lambungmu terbenahi dengan baik. Supaya lambungmu, ya kalau saya bilang obat ya salah, karena racikan macin itu bukan obat, ya. Racikan macin itu nutrisi. Tapi saya mengatakan supaya lambungmu terobati, karena selama ini kamu menyirik atau menjahat-jahati lambung. Kok bisa? Lah iya, lambung pagi-pagi kamu sarapin. Nah, itu lambungmu marah, Jess. Lambungmu berontak. Karena lambungmu berontak. Kenapa kok lambung berontak ya? Karena lambung saat kamu bangun tidur itu otakmu masih dalam kondisi delta dan theta, kamu sudah asupin makanan. Nah, lambungnya belum siap. Asam lambungnya belum naik. Dia masih basah, belum kepada asam. Nah, itu sebabnya tidak perlu disarapin. Pak, kata dia kalau tidak sarapan jadi bego. Dia yang bego. Percaya sama saya dah. Jadi terbaik adalah sarapan, terbaik adalah tidak sarapan. Makanya minum racikan macin. Tujuannya apa? Supaya suplai nutrisinya terpenuhi. Nah, jam 10, jam 11, jam 12 itu waktu-waktunya otakmu sudah masuk ke dunia beta. Kesadaran penuh. Nah, disitulah kamu boleh mengasupkan telur. Kenapa harus telur? Rebusan telur. Kenapa harus telur? Karena telur tidak menggerakkan pankreas. Paham ya? Kalau pankreasmu digerakkan pagi hari, maka dia akan tergopoh-gopoh memproduksi insulin. Untuk apa? Narik gula darah turun. Sehingga itu membuat masalah penyakit yang ujungnya nanti 3-5 tahun kemudian kamu kena yang namanya gula, diabetes, gagal ginjal. Kalau zaman dulu umur 25, 30, 40 tahun baru ketahuan diabetes. Kalau sekarang umur 4 tahun sudah kena. No, di RSCM kamu tungguin kalau tidak percaya. Anak-anak umur 4 tahun sudah menjadi monster. Dia menghabiskan uang bapaknya yang kerja 20 tahun. Kenapa? Karena dia masuk dalam kategori diabetes tipe 1. Tidak bisa disembuhkan. Kenapa kok diabetes tipe 1 tidak bisa disembuhkan? Karena pankreasnya udah rusak. Pankreasnya nggak ada serepnya, Jess. Pankreasnya nggak ada produksi, Jess. Ya, satu yang Tuhan kasih sama kamu itu kamu yang harus jaga. Kalau diabetes tipe 2 itu masih bisa itu untuk disembuhkan. Bagaimana caranya? Kamu kalau mau belajar mengikuti pola makan yang saya sampaikan, diabetes tipe 2 masih bisa disembuhkan. Minum racikan macin, tidak sarapan, makan telur di jam 10 atau jam 11, tidak makan jam makannya jam 1 sampai jam 7 malam. Pilih jam makan jam berapa, sehari sekali makan, malam hari tidak makan. Nah, itu cara polanya memperbaiki. Diabetes tipe 2 bisa
bisa disembuhkan. Nah, itu masalahnya, ya. Nah, kalau racikan yuzu diperuntukkan bukan orang yang bermasalah dengan penyakit. Racikan yuzu diperuntukkan hanya berbicara kepada wanita, remaja-remaja putri yang usia 11 tahun, 12 tahun yang menghadapi mens. Biasanya dia sampai melilit begini, gulung-gulung sampai tidak sekolah. Nah, kalau minum racikan yuzu, dia bisa memperbaiki fungsi itu. Untuk ibu-ibu yang punya masalah menstruasi, keputihan, ya. Keputihan itu kan masalahnya banyak banget. Pasanganmu tidak bersih juga bisa keputihan itu, ya. Bahkan bisa menimbulkan penyakit kalau pasanganmu tidak bersih. Pak Sumu suka itu nyoblos di apa namanya, apa bro, jajan katanya, dia katanya jajan. Nah, itu tidak bersih juga, itu bisa keputihan juga. Jadi keputihan itu banyak macam, dan enggak, stres juga bisa keputihan juga. Nah, itu perlu racikan yuzu tuh, ya. Kalau kamu stres sama gue nggak bro? Enggak. Kenapa bro? Karena kapan pun mau minta dikasih. Masa sih bro? Kapan pun minta dikasih. Sarang burungnya Bu Su saya itu bersih, Jess. Ya. Nah, ini juga bisa ini wangi, ya, membuat Pak Su itu burungnya berkicau yang gembira. Ini racikan yuzu ini, terutama buat mak-mak yang menopause tuh. Itu bagus banget. Ibu apa? Pramenopause, ya, pramenopause itu bagus banget. Ya, dia bisa nggak stres. Biasanya kan orang wanita kalau menopause kan stres, ya. Aduh, nanti saya bisa nyenengin laki gua nggak ya? Aduh, saya begini, aduh, buang, Jess. Minum yuzu aja. Nanti kamu bisa enjoy itu, nikmatin betul-betul. Ya, itu hal yang bagus itu untuk dijalankan. Saya sama Bu Su saya ini ya, kalau mau ya di dapur pun jadi. Di dapur pun jadi, di ruang tamu pun jadi gitu. Kalau di parkiran, ya kalau di parkiran rumah sendiri mah enggak apa-apa, Jess. Kalau di parkiran mall kamu ketangkep kamu nanti. daripada kamu enggak bersih di luaran, akhirnya kamu kena masalah penyakit. Kenapa kamu enggak membangun hubungan baik dengan Bu Sumu? Jadi sangkar burungmu ketemu sama sangkar yang betul-betul kamu bisa nikmatin. SEX itu hanya masalah komunikasi, dibicarakan, hanya itu saja. Makanya saya bingung kalau ada laki-laki yang ngomong sama saya, gue sama istri gue udah nggak punya nafsu. Nah, itu ada kesalahan besar itu, ya. Sehingga ada yang bilang katanya burung gue mati di dalam sangkar. Nah, itu juga ada kesalahan besar tuh. Ada kesalahan besar tuh. Bener, ada kesalahan besar. Pasti itu ditandai dengan emosional. Tapi kalau kamu mau memperbaiki masalah-masalah kejantanan, misalnya kalau ngomong begini takutnya TikTok ini reseh banget ini, ya, burungnya nggak bisa berkicau, ya, nggak bisa fast charging. Nah, itu kamu mau tidak mau harus memperbaiki fungsinya dari pola makan. Makanya Pak Su, saya bilang kemarin saya membuat racikan sejati, ya, dikhususkan untuk laki-laki. Tapi saya pikir daripada itu dihantamkan hanya untuk laki-laki, kenapa saya tidak buat untuk wanita dan pria, dan kemudian yang wanita dikhususkan dengan racikan yuzu. Nah, itu yang terjadi hari ini. Makanya racikan yuzu muncul dengan terpisah, khusus untuk wanita. Kalau laki-laki menjalankan pola makan seperti yang saya sampaikan dan kemudian dia minum racikan makcin, apalagi kamu berani berkomitmen untuk mengganti air putih menjadi racikan. Saya kemana-mana minum racikan nih. Mana racikan gua? Kemana-mana minuman saya ini. Saya tidak minum air putih. Racikan makcin. Nah, di dalam racikan makcin ini sudah ada mineral-mineral, vitamin-vitamin yang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi diminum sama perempuan tidak ada masalah. Tapi kalau punya perempuan diminum sama laki-laki tidak dianjurkan. Tapi makananmu harus diubah. Umur 40 tahun ke atas kamu harus buang yang berhubungan dengan tepung, buang yang berhubungan dengan gorengan, buang yang berhubungan dengan gula, buang yang berhubungan dengan nasi. Makanlah telur, ikan, daging, seafood. Oh, udah, nggak usah takut-takut itu. Sehat kamu, Jess. Ya, itu sekilas info untuk pertanyaan ini.